Halo semua, perkenalkan nama saya Josman Jadulvan Nenggolan dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan NIM 2003041179. Jadi video ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen risiko, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan ISO 31000. Baik, akan saya mulai. Apa itu ISO 31000? Hal ini merupakan sebuah panduan atau best practice yang diciptakan oleh International Organization for Standardization yang ditujukan untuk dapat diterapkan dan disesuaikan untuk semua jenis organisasi dengan memberikan struktur dan pedoman terhadap semua operasi yang terkait dengan manajemen risiko. Yang tujuannya ialah untuk membantu organisasi mencapai tujuan organisasi dengan dapat mengidentifikasi peluang serta ancaman serta efektif dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk menangani risiko. Jadi penerapan ISO 31000 ini yaitu menciptakan rencana dan aktivitas. Hal ini menuntut dibentuknya program manajemen risiko yang rutin dan berkala, mengimplementasikan rencana tersebut. Hal ini menuntut implementasi dari perencanaan proses manajemen risiko. Lalu ada yang terakhir, mengawasi dan mengevaluasi. Ini dituntut organisasi untuk mereview dan memonitor program manajemen risiko yang dilakukan. Ada prinsip ISO 31000 ini. Yang pertama, itu manajemen risiko menciptakan nilai tambah atau create value. Manajemen risiko berkontribusi terhadap pencapaian nyata objektif dan peningkatan antara lain kesehatan dan keselamatan manusia, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, penerimaan publik, perlindungan lingkungan, kinerja keuangan, kualitas produk, efisiensi operasi, serta tata kelola dan reputasi perusahaan. Yang kedua, ada manajemen risiko adalah bagian dari integral proses dalam pengorganisasian. Lalu manajemen risiko yang ketiga, manajemen risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan atau part of decision making. Itu membantu mengambil keputusan dengan informasi yang cukup. Lalu ada yang keempat, manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian atau explicitly address uncertainty. Manajemen risiko menangani aspek-aspek ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, sifat alami dari ketidakpastian itu dan bagaimana menanganinya. Yang kelima, manajemen risiko bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Suatu pendekatan sistematis, tepat waktu, dan terstruktur terhadap manajemen risiko memiliki kontribusi terhadap efisiensi dan hasil yang konsisten dapat dibandingkan serta andal. Lalu ada manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. 7. Manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan. Lalu manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya. Yang terakhir, yang ke-9 maksud saya, manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif. Lalu manajemen risiko bersifat dinamis, iteratif, dan responsif. Yang ke-11, manajemen risiko memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan sebuah organisasi yang harus mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk memperbaiki kematangan manajemen risiko mereka bersama aspek-aspek lain dalam organisasi mereka. Demikian presentasi saya, terima kasih.